warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Segaf dengan NIM B0222527. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas yaitu mereview 5 jurnal serta metode pengembangan yang digunakan dan tahapan-tahapannya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu saya mengambil jurnal dari peneliti Nurul Wahyuni, Dodi Mulyono, dan Dona Ningrum Mawardi yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Melalui Model Problem Based Learning Pembantuan Media Pembelajaran Scratch di tahun Agustus 2024. Di jurnal yang pertama ini, si peneliti menggunakan metode model iteratif dan inkremental. Di tahapan perencanaan, peneliti mengidentifikasi kebutuhan awal dan menetapkan tujuan dari proyek. Di tahapan yang kedua, peneliti membuat desain awal sistem berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Di tahapan ketiga, si peneliti mengembangkan fitur secara bertahap, inkremental, sesuai dengan jurnalnya, dengan iterasi berulang untuk meningkatkan kualitas. Di tahapan selanjutnya, peneliti melakukan pengujian pada setiap iterasi untuk memastikan fungsional sesuai spesifikasi. Di tahapan implementasi, peneliti mengintegrasikan dan mengimplementasikan sistem yang dikembangkan Di tahapan terakhir yaitu pemeliharaan, peneliti melakukan pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna setelah sistem diluncurkan. Keunikan yang saya dapatkan dalam jurnal ini itu yang pertama mengedepankan pengembangan bertahap dengan fokus pada peningkatan kualitas melalui iterasi. Dan yang kedua, pengujian dilakukan setiap iterasi, memberikan ruang untuk perbaikan sebelum implementasi akhir. Untuk jurnal kedua, yaitu pengembangan sistem transportasi cerdas untuk kota-kota masa depan. Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan sistem transportasi cerdas adalah waterfall model. Berikut adalah tahapan yang digunakan. Yang pertama, si peneliti mengidentifikasi masalah mobilitas urban dan kebutuhan pengguna. Di tahap kedua, desain sistem, si peneliti merancang arsitektur sistem dan memilih teknologi yang tepat. Di tahapan implementasi, si peneliti mengembangkan dan mengintegrasikan perangkat lunak serta komponen sistem. Di tahapan keempat, pengujian, si peneliti menguji sistem untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan. Tahapan kelima, implementasi dan pemeliharaan. Si peneliti menerapkan sistem dan melakukan pemeliharaan untuk mengatasi masalah yang muncul. Dan yang terakhir, evaluasi, nilai kinerja sistem dan dampak terhadap mobilitas urban. Keunikan yang saya dapat dalam jurnal ini yaitu yang pertama, pendekatan linear yang berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, memiliki fokus yang kuat pada analisis kebutuhan awal dan evaluasi sistem setelah implementasi dengan pemeliharaan sebagai langkah akhir. Lanjut untuk jurnal ketiga, saya mengambil dari si peneliti Erlangga Kusuma Yuda dan Ila Rosmilawati dengan judul Literasi Numerasi di Sekolah Dasar berdasarkan Indikator PISA 2023, Systematic Literature Review. Model pengembangan yang digunakan peneliti di jurnal ini yaitu model Systematic Literature Review atau SLR. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan, yang di tahapan pertama yaitu kriteria artikel yang dianalisis oleh peneliti, menentukan kriteria artikel yang akan digunakan dalam penelitian berdasarkan tahun terbit, bahasa, dan jenis penelitian. Lanjut, tahapan sumber database, peneliti mencari artikel dari jurnal terkreditasi SINTA 1 dan SINTA 2 menggunakan kata kunci yang relevan. Tahapan selanjutnya, pemilihan artikel. Peneliti memilih artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memastikan relevansi.
Tahapan keempat, mengumpulkan artikel. Peneliti mengklasifikasikan artikel yang telah dipilih berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Yang tahapan yang terakhir, si penyaringan data, si peneliti menganalisis artikel dengan menggunakan kerangka teori indikator PISA untuk menentukan kualitas literasi numerasi di sekolah dasar. Keunikan yang saya dapat di jurnal ini, yang pertama yaitu kriteria artikel yang jelas ditetapkan untuk analisis, menekankan pada validasi sumber. Pengumpulan artikel berdasarkan kategori yang telah ditentukan, serta analisis menggunakan kerangka teori PISA untuk mengevaluasi literasi numerasi. Lanjut di jurnal keempat, dibuat oleh peneliti Wahyu Dewi Warsitarasari dengan judul Jurnal Tren Penelitian Literasi Matematika di Indonesia. Pada jurnal keempat ini, si peneliti menggunakan metode pengembangan. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik sebagai pendekatan pengembangan. Analisis bibliometrik merupakan metode yang memanfaatkan data publikasi untuk memetakan tren penelitian dalam suatu bidang, dalam hal ini literasi matematika di Indonesia. Adapun tahapan-tahapannya yaitu peneliti mencari data pengumpulan publikasi dan database Sinta menggunakan kata kunci terkait literasi matematika. Di tahapan selanjutnya, pengolahan data, peneliti menghilangkan duplikasi dan mengorganisir data menggunakan Mendeley untuk analisis lebih lanjut. Tahapan terakhir yaitu analisis dan visualisasi. Peneliti menganalisis jumlah artikel dan tren penelitian serta memvisualisasikan untuk menemukan pola dan era penelitian yang perlu dikembangkan. Adapun keunikan yang saya dapatkan berfokus pada penelitian pemetaan tren penelitian penggunaan data publikasi sebagai dasar. Berbeda dengan pendekatan lain yang lebih berorientasi pada pengembangan sistem. Dan yang keunikan kedua yaitu visualisasi data untuk menemukan pola dalam penelitian, memberikan wawasan tentang area penelitian yang perlu dikembangkan. Lanjut, jurnal terakhir yang saya akan bahas yaitu dari Sofieh Azizah, Zafanurul Zuhrotil Ula, Dewi Mutiara, Misal Prameswari, dengan judul Jurnal Keamanan Cyber sebagai Fondasi Pengembangan Aplikasi Keuangan Mobile, studi literatur mengenai cybercrime dan mitigasinya. Adapun metode yang digunakan yaitu sistematik literatur review (SLR). Dan tahapan-tahapan yang digunakan. Di tahapan pertama, perencanaan peneliti menetapkan tujuan, pernyataan penelitian, dan kriteria eksklusi untuk literatur yang akan ditinjau. Tahapan selanjutnya, pelaksanaan peneliti mencari mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk jurnal terideks pelaporan, menganalisis dan mensintesis data dari literatur yang dikumpulkan, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Keunikan yang saya dapat dari jurnal ini, yang pertama menerapkan metode SLR untuk menilai literatur yang ada dengan langkah-langkah yang terstruktur untuk perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, penekanan pada tujuan dan kriteria eksklusi untuk memastikan relevansi serta analisis dan sintesis data yang diperoleh untuk merumuskan kesimpulan. Baik, itu saja yang saya review dari kelima jurnal yang saya temukan. Baik, segitu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.